semuanya, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang anemia. Pasti teman-teman bertanya, apa sih itu anemia? Baik, pada kali ini pengertian anemia adalah kondisi kekurangan sel darah merah atau hemoglobin dalam darah. Hemoglobin adalah protein yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Baik, penjelasan yang berikutnya itu yang pertama kekurangan oksigen. Kekurangan hemoglobin dapat menyebabkan kekurangan oksigen yang dapat menyebabkan kelelahan, sesak nafas, dan mungkin ada gejala lainnya. Yang kedua itu berbagai jenis anemia seperti defisiensi besi, anemia defisiensi vitamin B12, dan anemia sel sabut. Yang ketiga, tingkat keparahan. Tingkat keparahan anemia dapat bervariasi mulai dari ringan hingga parah. Selanjutnya kita akan menjelaskan penyebab dari anemia. Yang pertama itu kekurangan asupan zat besi. Makanan yang mengandung zat besi yang cukup, misalnya itu seperti sayuran, buah, itu dapat menyebabkan anemia. Yang kedua itu kehilangan darah. Kehilangan darah itu bisa akibat dari menstruasi yang berlebihan, atau mungkin karena luka, atau mungkin karena operasi dapat menyebabkan anemia. Selanjutnya yang ketiga itu penyerapan zat besi yang buruk. Misalnya gangguan pencernaan ataupun penyakit celia dapat menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh. Yang keempat itu kondisi medis. Misalnya itu penyakit kronis seperti penyakit ginjal, penyakit hati, kanker merupakan dapat menyebabkan penyakit anemia. Selanjutnya kita akan menjelaskan patofisiologi anemia. Pasti teman-teman bertanya, apa sih itu patofisiologi anemia? Patofisiologi anemia itu kegagalan sum-sum tulang dapat terjadi akibat kekurangan kadar O2 yang sehingga menyebabkan darah tidak bisa menyuplai, atau biasanya efek dari kekurangan darah itu overdosis dapat mengakibatkan terjadinya nyeri kepala akut pada penderita anemia. Sekarang kita masuk di gejala anemia. Gejala anemia itu yang pertama itu kelelahan. Misalnya kelelahan itu merasa lelah atau lesu bahkan setelah istirahat yang cukup. Yang kedua itu pusing, merasa pusing atau ringan kepala terutama itu saat berdiri. Yang ketiga itu jantung berdebar. Jantung berdebar lebih cepat dan lebih kuat dari biasanya. Yang keempat itu sesak nafas. Misalnya sulit sekali untuk bernafas terutama saat beraktivitas. Selanjutnya kita masuk di kelompok berisiko anemia. Siapa saja sih kelompok berisiko dalam anemia ini? Yang pertama itu wanita hamil. Kenapa sampai wanita hamil? Karena kebutuhan zat besi meningkat untuk mendukung pertumbuhan janin. Yang kedua itu bayi dan balita. Perkembangan dan pertumbuhan bayi dan balita itu sangat membutuhkan zat besi yang cukup. Yang ketiga itu lansia. Lansia ini membutuhkan penyerapan zat besi menurun sehingga bertambahnya usia. Yang keempat vegetarian. Sumber zat besi hewani yang terbatas dapat menyebabkan anemia.